2019. Jadi sudah kami siapkan tentunya, dan sesaat lagi Bapak Ibu akan kita mulai kegiatan rangkaian acara kita. Terima kasih. Selamat siang teman pemilih, selamat bertemu kembali di live streaming kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan sekaligus juga live streaming di akun Facebook resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Siang ini teman pemilih semua akan bersama kita di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyaksikan langsung prosesi penyerahan data hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir dari pemilu tahun 2019. Sebagaimana teman pemilih melihat, saat ini di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah hadir satu persatu tamu yang kita undang untuk mengikuti prosesi penyerahan hasil perolehan suara dari pemilu 2019 ini. Teman pemilih, nantinya di ruangan ini akan hadir pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentu saja, dan kemudian juga Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang akan kita serahkan data ini, dan juga kepada Bawaslu RI, dan juga kepada DKPP Republik Indonesia, dan tentu saja kepada perwakilan dari setiap partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang lalu. Teman pemilih, pastikan Anda semuanya sudah subscribe dan sudah follow semua akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari YouTube, Facebook, Instagram, dan juga Twitter kita. Teman pemilih, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan like, karena itu akan mendukung Anda semua untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan informasi kepemiluan yang berguna. Nah, teman pemilih, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung dan tetaplah bersama kami untuk menyaksikan detik demi detik penyerahan dari data hasil pemilu 2019 ini. Dan kita akan menunggu hingga semua pimpinan akan masuk ke dalam ruang sidang utama. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada teman pemilih. Saat ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah hadir. Selamat datang kepada pimpinan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan dari Badan Pengawas Pemilu Republik dan Bawaslu Republik Indonesia juga sudah hadir, diikuti segenap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan beliau semuanya hadir untuk menyambut semua partai politik yang telah hadir di ruang sidang utama ini dan akan menerima secara simbolis data hasil pemilu 2019. Sesuai dengan jadwal pukul 14.00. Iya, teman pemilih, pastikan Anda semuanya sudah subscribe dan harus like ya untuk video live streaming di YouTube dan juga di Facebook Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini. Pastikan Anda semuanya selalu mendukung akun media sosial resmi KPU RI untuk memberikan informasi-informasi kepemiluan. Iya, teman pemilih dapat melihat saat ini suasana di ruang sidang utama. Segenap pimpinan KPU RI dan juga segenap tamu undangan, yaitu dari Bawaslu, dari DKPP, dan juga dari segenap partai politik telah hadir dan saling memberikan sapaan, dan tentu saja ini akan menjadi momen yang sangat berharga di mana kita semua dapat menyaksikan seluruh pihak atau seluruh pemangku kepentingan yang turut ada dalam pemilu 2019, dan saat ini kembali berkumpul dalam ruangan yang sama untuk menerima secara simbolis hasil dari pemilu tahun 2019 dan juga data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Disiarkan langsung dari ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Teman pemilih dari seluruh Indonesia, saat ini Anda berada di waktu yang sama dengan kami untuk langsung menyaksikan penyerahan data hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Pastikan Anda semua jangan beranjak kemana-mana dan tetap berada di depan layar kaca Anda, di depan kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ataupun di Facebook resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyaksikan jalannya penyerahan secara simbolis data hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Baik,
Mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang sudah berada di dalam ruangan. Baik Bapak Ibu pimpinan. Ya, teman pemilih, sebagaimana Anda semuanya menyaksikan di layar YouTube dan juga di layar Facebook Anda, saat ini segenap tamu undangan setelah beramah tamah dan saling menyapa, mereka semua dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing untuk segera mulai mengikuti seremoni prosesi penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir tahun 2019. Baik, sesaat lagi kita akan memulai secara resmi dan teman pemilih jangan beranjak kemana-mana. Kita akan menyaksikan seluruh prosesi hingga selesai dan selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin kita memulai untuk penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pada pemilu tahun 2019. Yang terhormat, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta jajaran. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, LSM pegiat pemilu dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Rabu 29 bulan September tahun 2021, dalam kegiatan penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan lancaran untuk kegiatan kita hari ini,
Ada baiknya bersama-sama kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Aulia Adi Sustika. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan dan memohon kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Untuk itu, izinkanlah saya memandu doa pada siang ini secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Rabb, atas limpahan karunia-Mu kepada kami. Di hari yang berbahagia ini, kami semua berkumpul dalam rangkaian acara penyerahan data hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Kiranya Engkau ya Allah meliputi kami dengan rahmat, taufik, ridho serta hidayah-Mu, agar acara yang kami gelar hari ini memberikan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi kami dalam membangun negara kami tercinta. Ya Allah ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu, lagi Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah ada perpecahan di antara kami, sebab kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Karim, kiranya momentum penyerahan data ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya pemilihan yang bersih, akurat dan dipercaya oleh semua pihak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah pemutaran video, yaitu video Open Data Komisi Pemilihan Umum. Selamat menyaksikan. Dalam mewujudkan good governance, salah satu langkah yang diambil oleh KPU adalah melakukan open data. Open data merupakan pemberian akses data dalam format yang mudah digunakan kepada pemerintah maupun masyarakat. Berbagai manfaat open data tersendiri adalah transparansi, akuntabilitas, melahirkan inovasi terbaru, meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi layanan pemerintah, dan efektivitas layanan pemerintah. Untuk itu, sebagai bagian dari good governance, KPU menghadirkan portal Open Data KPU. Open Data KPU yang berisi mengenai data hasil pemilu seperti data pencalonan, data daerah pemilihan, DPP, hasil penghitungan suara, data kepengurusan partai politik, sampai kebutuhan logistik pemilu tahun 2019. Dengan tersedianya open data, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder maupun masyarakat untuk keperluan yang berguna bagi bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh kasih aplaus. Jadi memang dalam mewujudkan good governance, salah satu langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum
adalah melakukan open data, di mana open data tersebut merupakan pemberian akses data dalam format yang mudah digunakan kepada pemerintah maupun masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Bahtiar MSI. Disilakan. Saya izin buka masker. Ini protokol kesehatannya bagus sekali saya lihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pertama, saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, yang saat ini juga beliau sedang menjalankan tugas yang lainnya sehingga menugaskan saya untuk mewakili beliau. Tentu yang pertama kami menyampaikan dan terhormat dan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tuan rumah, Ketua KPU Republik Indonesia, anggota KPU Republik Indonesia, jajaran Sekretariat Jenderal KPU, tentu jajaran KPU seluruh Indonesia. Kemudian Ketua Bawaslu atau yang mewakili dan anggota. Kemudian DKPP ada Pak Dr. Pitra. Kemudian yang terhormat yang mewakili partai politik dan sekaligus senior saya semua nih dari Komisi 2 DPR RI, ada Wakil Ketua Komisi 2 Pak Lukman Hakim, ada Pak Agung, terus dari perwakilan seluruh partai-partai. Saya luar biasa nih acara ini mengundang seluruh partai rupanya. Tadinya saya di sambutan ini tidak ada Pak. Rupanya mengundang seluruh partai-partai jadi luar biasa. Jadi ini bentuk kegiatan yang luar biasa karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tentu kepada seluruh kawan-kawan semua, pejabat pemerintahan, dan ada yang mewakili Pak Dirjen Dukcapil, Pak Direktur yang menangani teknologi Dukcapil, yang mewakili Dirjen Dukcapil, kemudian seluruh jajaran baik yang hadir langsung maupun virtual, dan kawan-kawan pers yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir bersama di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Dalam Negeri menerima dan menyambut baik kegiatan hari ini, yaitu penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilu terakhir tahun 2019 yang diserahkan oleh KPU RI. Hal ini tentu saja menjadi bagian sumbangsi masukan bagi kita semua, termasuk bagi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung segala hal terkait dengan dukungan data, termasuk DP4, DAK, dan lain-lain untuk sukses pemilu ke depan yang akan kita laksanakan. Sekaligus ini juga menjadi tantangan, karena kalau kita lihat capaian kawan-kawan penyelenggara pemilu di tahun 2019 dan 2020, capaian luar biasa. Karena capaian luar biasa, misalnya angka partisipasi 81%, itu melampaui rencana pembangunan nasional, Mas Arief, 77%. Ini kan 81,9 sekian persen. Itu kan tinggi sekali. Nah, bagaimana mencapai nanti ini 2024 bisa tidak paling tidak sama 81, sekian persen atau melampaui ini. Jadi ini sekaligus tantangan buat kita semua. Jadi kita terima kebaikan dan capaian dilakukan oleh penyelenggara yang luar biasa, yang ya kawan-kawan ini telah membuktikan kehebatannya. Penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DKPP, baik pusat sampai di tingkat TPS. Bayangkan pertama kali diselenggarakan pemilu 5 kotak 2019 dengan segala pro kontranya, Mas Arief. Waktu itu saya masih Direktur Politik Dalam Negeri, sekaligus Kapuspen Kemendagri.
mengawal undang-undang sejak awal, bagaimana perdebatan di seluruh kita, dan kawan-kawan penyelenggara KPU Bawaslu, DKP bisa ngawalin dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat penyelenggara. Tidak cukup itu, selesai pemilu kita di 19, kawan-kawan penyelenggara diuji lagi nih kemampuan dan hebatannya kawan-kawan ini. Kita minta dan kita sepakat dengan dukungan parlemen, DPR RI, kita tetap konsisten melanjutkan agenda konstitusi adalah pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ini juga tidak ada referensinya, tidak ada pengalamannya. Hanya pertama kali juga dilakukan namanya pilkada dengan jumlah pemilih yang sangat besar, hampir 102 juta kalau tidak salah Mas Arief. Mohon dikoreksi Mas Pak Ilham, Ketua. Besar sekali dan diacungi jempol bahkan teman-teman penyelenggara di seluruh dunia dan banyak negara. Saya sendiri mendampingi Menteri Dalam Negeri menerima beberapa duta besar, Korea Selatan, kemudian Inggris yang melalui video conference, Amerika dan beberapa negara-negara lain dari kedutaan menyampaikan apresiasi yang tinggi. Sekali lagi kawan-kawan penyelenggara membuktikan kehandalannya Pak Agung. Jadi kawan-kawan ini penyelenggara yang sekarang ini yang 2012, 2017, 2022 ini adalah penyelenggara yang hebat-hebat Pak. Jadi karena beliau-beliau ini telah membuktikan kemampuannya, maka kami dari Kementerian Dalam Negeri menjadi optimis Pak. Menjadi optimis bahwa kita hendak menuju 2024 dengan sejumlah tahapan yang harus kita lalui dan juga masih pandemi yang tentu pasti tidak lebih rumit dibanding 2020 karena kita sudah punya pengalaman 2020. Mungkin kawan-kawan sudah punya pengalaman dan saya percaya dan yakin sekali kawan-kawan penyelenggara yang hebat ini yang sukses menyelenggarakan 2019, 2020 akan mampu mengawal untuk 2024. Tentu teman-teman KPU dan Bawaslu telah melakukan simulasi aspirasi pemerintah tanggal 15 Mei 2024. Saya mengulangi saja. Lah, kalau sudah biasa kan pasti lebih mudah pasti bagi kawan-kawan penyelenggara. Tentu Bu Epi itu sudah Mas Arief, Mas Ilham, semua ini ada Pak Apip, Mas Pramono, Pak Pirian, dan semuanya Mas Hasim yang lain semuanya sudah menyiapkan ini secara baik. Jadi mudah-mudahan Pak Agung yang terhormat Komisi 2 DPR RI kemudian Pak Lukman ini lebih mudah nanti kita di dalam rapat kerja yang akan datang. Saya Kementerian Dalam Negeri selalu berkomitmen Pak sebagai bagian dari pemerintahan bahwa pemilu ini dan pemilihan kepala daerah tidak berdiri sendiri sebagai suatu sistem kehidupan politik bernegara juga terikat dan terkait dengan sistem kehidupan negara yang lain baik bidang ekonomi, sosial, budaya, ideologi, pertahanan, keamanan dan termasuk dengan sistem pemerintahan. Tentu ada kondisi-kondisi objektif dan hal-hal yang terkait. Jadi tentu pemilu ini harus paralel pembangunan lainnya juga berjalan. Oleh karenanya Kementerian Dalam Negeri pasti akan mendukung apapun menjadi kebutuhan teman-teman penyelenggara dan kami telah membuktikan itu di tahun 2019 juga, tahun 2020 bolehlah kami menyatakan bahwa capaian yang diperoleh oleh kawan-kawan KPU, Bawaslu, DKPP dan seluruh penyelenggara, mudah-mudahan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah juga bagian dari capaian itu. Saya kira saya tidak usah menjelaskan apa yang kami sudah lakukan karena memang di undang-undang perintahkan, undang-undang pemilu memerintahkan secara tegas, undang-undang memerintahkan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilu daerah. Itu perintah di undang-undang. Tentu perintah ini harus kita laksanakan. Jadi sebagai tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara tetap di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tentu Menteri Dalam Negeri sebagai
pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri tentu sangat berkepentingan dan berkewajiban mendukung sukses penyelenggaraan pemilu, dan alhamdulillah kita telah membuktikan kerjasama dan kesuksesan itu, termasuk dukungan parlemen yang sangat kuat, DPR RI luar biasa kepada seluruh partai-partai, kemudian masyarakat kita juga luar biasa seluruhnya, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, kemudian teman-teman NGO, penggiat pemilu, kemudian pengawas masyarakat, teman-teman pers, dan yang lainnya itu juga mendukung itu. Ini tanda baik bahwa demokrasi di Indonesia semakin maju, semakin bergerak ke arah yang lebih baik, positif, sesuai dengan cita-cita reformasi. Pada akhir sambutan ini, kami menyampaikan dan mengharapkan dan mengingatkan kembali untuk mari hal yang baik sudah kita lakukan, yang kita capai ini, kita terus tingkatkan, kuatkan hubungan ini, dan tetap menghormati konstitusi yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah bersifat mandiri, nasional, dan tetap. Jadi kita menghormati itu tentang konstitusi, kita dukung sesuai dengan hukum-hukum dan tatanan yang tersedia. Selamat kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu. Semoga ini menjadi amal baik kita semua dan tentu menjadi bahan kita untuk lebih percaya diri dan memperkuat kebersamaan untuk menyongsong tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang teman-teman sudah simulasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa diputuskan sebelum reses DPR RI waktu dekat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Ilham Saputra. Dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam ini diwakili oleh Bapak Dr. Bachtiar, Dirjen Polkom, kemudian Bapak Ketua DKPP Republik Indonesia, dalam ini diwakili oleh Bapak Dr. Fitra Salam, kemudian Bapak Ketua Bawaslu RI dihadiri oleh Bapak Muhammad Afifuddin, kemudian Bapak Ketua Andri langsung dihadiri oleh beliau, Bapak Komisioner KPRI hadir semua, dari kanan Bu Evi, Pak Firian, Pak Pram, Pak Ari Budiman. Pak Pram ini lagi kepalanya agak sedikit mengkilap sekarang lah, setelah ada usulan dari Mendagri tanggal 15 Mei. Pak Dewa, kemudian Pak Hasim, dan juga Pak Sekjen yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu sekalian Ketua Parpol, peserta pemilu maupun yang diwakili. Saya kira ini tadi Pak Firian sempat bilang bahwa suasana seperti ini ingat menjelang pemilu, ya. Kita sholat bareng, makan bareng, dan hal yang sangat indah. Dan tapi hari ini luar biasa, dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 2 Pak Bachtiar, Bapak Lukman Hakim, dan anggota Komisi 2 Bapak Agung. Luar biasa. Biasanya kita ketemu di RDP, hari ini beliau datang langsung. Kemudian juga ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa sesuatu hal itu memang harus dari bawah. Contoh Pak Ibnu, mana Pak Ibnu? Pak Ibnu ini dulu LO PAN Pak, sekarang anggota Komisi 2 DPR RI. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ibnu. Dan masih setia sama kita, hadir langsung di acara hari ini. Luar biasa Pak Ibnu nih, ya. Kemudian Bapak Ibu pejabat Sekretaris Jenderal KPU dan para undangan yang berbahagia, baik yang secara langsung, luring maupun yang daring, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berkatnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim sebetulnya, ya, walaupun juga memang hari ini adalah acara fullnya adalah untuk penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilihan terakhir pemilu tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini adalah kita mengacu kepada Undang-Undang 7 2017 pasal 14 huruf K yang kemudian mewajibkan KPU
untuk menyerahkan data hasil pemilu kepada partai politik dan pemerintah. Nah, data yang disampaikan kepada pemerintah dan partai politik berupa data hasil perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan data pemilih terakhir pemilihan umum tahun 2019. Saya kira Bapak Ibu sekalian, open data ini adalah sebuah keniscayaan di mana bergulirnya kemajuan teknologi tentu tidak lagi perlu kita datang meminta lewat surat dan sebagainya, tetapi tentu terkait dengan data-data yang tidak dikecualikan. Nah, oleh karenanya kami KPU berusaha berinovasi untuk memastikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan data, tapi datanya via elektronik. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sekalian baca video, lihat videonya, nanti juga ini akan kami buka datanya kepada masyarakat melalui portal www.opendata.kpu.go.id. Jadi format ini nanti bisa diakses oleh masyarakat ya, dengan harapan nanti data ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga tentu sebagai bentuk kami transparansi kepada publik terkait dengan data yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, data hasil pemilu 2019 ini juga akan kami serahkan kepada Andri. Ya, kebetulan Kepala Andrinya langsung hadir di acara hari ini, ya, sehingga nanti kami bisa langsung menyerahkan kepada beliau untuk tentu digunakan oleh generasi berikutnya dalam memperoleh data guna membangun bangsa dan negara ini. Pak Baktiar, terima kasih tadi luar biasa kepada kami, koordinasi kerjasama kita antara Kemendagri dan para pihak dengan Andri, dengan BNPB ketika pemilihan 2020, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, dengan institusi-institusi lain, dengan partai politik yang sangat luar biasa. Saya kira ini perlu diteruskan. Silaturahim kita tentu perlu diteruskan. Jika ada masalah-masalah, kita bisa selesaikan mungkin lewat silaturahim. Kalau kami di Aceh, tentu ini ada tiga partai lokal yang hadir di Aceh. Ada Partai Aceh, Partai Sira, dan Partai Nasional Partai Nagro Aceh, dulunya Partai Nasional. Itu bisa diselesaikan di warung kopi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti jika ada masalah silakan datang ke kantor KPU. Kami siap untuk kemudian menyediakan kopi gayo, walaupun suasana tidak seperti di Aceh. Ya, bisa ke ruangan Pak Hasim, bisa ke ruangan saya, bisa ke ruangan komisioner lain untuk membicarakan sesuai dengan tupoksi masing-masing komisioner. Ada Bu Evi terkait dengan teknis kepemiluan, ada Pak Firian terkait dengan acara hari ini, data, kemudian Pak Pram soal perencanaan dan logistik, Pak Ari Budiman, ketua besar kami, ya, bisa urusan apa aja Pak kalau sama beliau Pak, silakan. Tapi sekarang concern soal SDM, kemudian Pak Dewa concern tentang humas dan juga pendidikan pemilih, dan terakhir Pak Hasim. Nah, Pak Hasim ini asli didatangi karena terkait dengan hukum dan mungkin konflik internal partai. Nah, ini mungkin perlu juga dibuat silaturahim di partainya Pak, ya. Jadi saya kira saya lagi menyambut baik dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi silaturahim ini harus tetap dijaga, dan usulan dari Kementerian Dalam Negeri sedang kita kaji Pak, ya, sedang kita kaji tentu dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu kepada peraturan undang-undangan yang ada. Nah, kalaupun nanti misalnya tanggal 15 tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konseling. Kira-kira kapan Pak Agung dan Pak Lukman kita konseling sebelum RDP? Nah, nanti kita bicarakan dari soal itu. Mungkin pembicaraan satu dinding terlebih dahulu gitu ya pada hari ini, nanti kita bicarakan lagi pada konseling berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua terkait dengan penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pada pemilu 2019. Mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ketua mohon tetap di tempat. Izin Pak Ketua tetap di tempat. Selanjutnya kita akan langsung penyerahan berita acara dan data kepada pemerintah dan juga penyelenggara pemilu. Mohon berkenan kami akan mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Polkom Bapak Bahtiar, mohon berkenan untuk bergabung Pak, untuk penyerahan berita acara dan juga data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bahtiar, disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Afifuddin dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Mohon berkenan. Penyerahan berita acara dan juga data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Kembali Pak, mohon berkenan. Selanjutnya dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mohon berkenan Bapak Alfitra Salam untuk bisa bergabung, untuk bisa menerima penyerahan berita acara dan juga data dari KPU Republik Indonesia kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami ucapkan terima kasih, mohon kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami akan mengundang Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Gunarto. Mohon berkenan Bapak untuk bisa menerima berita acara dan juga data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ini sebagai cara Komisi Pemilihan Umum tertib arsip nasional. Kami ucapkan terima kasih Pak Imam Gunarto, mohon ke tempat semula. Selanjutnya dari KPU Republik Indonesia kepada partai politik peserta pemilu 2019, kami akan mengundang sesuai dengan nomor urut. Untuk nomor urut 1, mohon berkenan PKB. Silakan Bapak, mohon berkenan. Penyerahan data dan berita acara. Kami ucapkan terima kasih dan disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya nomor urut 2 Gerindra, mohon berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk nomor urut ketiga PDI Perjuangan, mohon berkenan untuk bisa menerima berita acara dan juga data. Baik, kami ucapkan terima kasih. Disilahkan kembali ke tempat semula. Nomor urut 4 Nasdem. Golkar, mohon berkenan untuk Golkar. Kami persilakan. Nomor 4 Golkar, kami persilakan Bapak berkenan. Selanjutnya mohon berkenan untuk Nasdem. Nasdem 5 berarti? Gitu? Gitu? Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk nomor urut 6 Partai Garuda. Partai Garuda bener. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Berkarya, mohon berkenan Bapak perwakilannya. Udah, 7 berkarya. Udah ya? Udah pindah ya semua ya? Selanjutnya PKS, mohon berkenan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh ke tempat semula. Selanjutnya Perindo.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya P3. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya PSI. Urutannya Aceh, nggak tahu kamu berarti gimana? Di Aceh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya PAN. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Hanura. Nanti awas di skip nih. Ini bisa ke 15 dulu atau langsung loncat? Bisa nunggu tanda. Terus. Baik, terima kasih. Selanjutnya Partai Demokrat. Demokrat 14 ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masih ke Partai Nasional yaitu PBB. PBB 19. Baca lancar. Nanti partai yang Acehnya habis ini. Selanjutnya PKPI. Muraki dong. PKP apa? Ya udah. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Partai Lokal Aceh yaitu Partai Aceh. Berkenan. Standby aja dulu. Naik. Baik, terima kasih. Selanjutnya Partai Sira. Kira naik nih 17. Baik, selanjutnya Partai Nangro Aceh. Kami silakan. Baik, kepada Pak Ketua mohon tetap tepat, kita akan lakukan sesi foto bersama. Kami akan mengundang kembali tentunya untuk Dirjen Polkom Bapak Bahtiar, Pak Afifuddin, Pak Alfitra, dan juga Kepala ANRI Imam Gudarto untuk bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Dan sekaligus kami mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu atau yang mewakili untuk bergabung. Bapak mohon ke depan untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Jadi kita akan ada 2 row, disilahkan saja Bapak Ibu untuk bisa sendiri bisa langsung ke atas. Ada 2 row di atas, kami persilakan secara zigzag, tetap dengan jarak protokol kesehatannya. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, kami juga mengundang untuk anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Oh akhirnya di depan. Gimana teman-teman humas media, oke? Oh aman kok, lampu aman. Lampu aman aktif.
Baik, Bapak Ibu, mohon tetap di tempat. Kita akan langsungkan sesi press conference kalian. Bapak Ibu, mohon berkenan. Mohon berkenan untuk Pak Ketua untuk bisa langsung memberikan statement untuk mengawali untuk kegiatan kita hari ini. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini kami melakukan acara penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019. Tentu saja ini adalah amanah dari Undang-Undang 7 2017 yang mewajibkan kepada kami untuk memberikan data pemilih terakhir dan juga data hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2019. Dan hari ini dihadiri oleh hampir seluruh partai, kecuali satu partai yang lokal dari Aceh yang tidak bisa hadir langsung, tapi hadir via luring. Dan ini juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, ANRI, Bawaslu, DKPP, dan juga beberapa pihak lain. Jadi prinsipnya bahwa kami juga kemudian nanti akan membuka open data ini bisa diakses oleh publik, ya, sehingga publik bisa mengakses seluruh data yang kami berikan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Sementara itu teman-teman, silakan jika ada yang ingin bertanya. Cukup? Doorstop aja ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan berakhir sesi foto dan juga press conference. Maka berakhir rangkaian kegiatan untuk penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu kesehatan. Baik, teman pemilih, telah selesai sudah acara penyerahan data secara simbolis kepada segenap perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan juga tentu saja kepada pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, pimpinan DKPP Republik Indonesia dan juga pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak telah menyaksikan live streaming dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga dari akun Facebook resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa selalu like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus memberikan konten informatif tentang kepemiluan di negeri ini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu kembali.